Ada kulinernya, ada musiknya, ada pertunjukannya, mau ada fashionnya, mau videografi, fotografi. Karena ya kalau video fotografi sekarang kebutuhan kita kayak internet sudah terpenuhi, gitu, listrik ya semua terpenuhi begitu. Jadi selain dari kunjungan-kunjungan ke destinasi wisata yang ada di Kota Jayapura, pergeserannya sudah mulai kepada orang mau mencari hiburan atau pingin liburan itu karena kota ini juga bertumbuh cepat, pekerja juga banyak, jadi anak-anak muda yang bekerja butuh lebih banyak hangoutnya ke kafe, ke restoran atau ke rumah makan, healing kayak itu. Jadi walaupun yang ke pantai, ke gunung itu masih ada, tapi presentasinya sekarang lebih kepada mereka mau yang cepat dan mudah untuk didapatkan, ya healingnya ke kafe atau ke resto, dan ujung-ujungnya pasti mencari kuliner dan lain sebagainya ya. That's right, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau dibicarakan nggak habis-habis Pak Kadis ya. Kalau kita bicarakan nggak akan habis-habis ya. Oh iya, kalau karena harus dikasih stop ini. Karena memang banyak banget yang harus kita gali gitu kan. Ini masih banyak sekali, sangat luar biasa, dan saya berharap ini di Numbai Creative Forum ya teman-teman NCF bisa memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat, karena memang di situ konsepnya tetap masih sama. Konsep utama bagaimana 17 subsektor itu ditampilkan, karena ada Creative Expo-nya di dalam. Lalu tetap bagi mereka yang mau nonton pertunjukan, ada pertunjukan, ada musik, ada di tari, tempat yang sama, di dalam satu wilayah yang sama. Kita bikinnya di PTC Entro. Berarti Pak Kadis, apakah nanti kedepannya akan ada satu wadah atau satu areal yang memang khusus tidak diganti-ganti? Dan ini merupakan event tahunan seperti itu. Cari tanah dulu. Jadi sementara ini tempat yang representatif ya, pas di tengah kota ada PTC agak luas. Jadi nanti ada konsepnya, ada Creative Expo, ada panggung untuk pertunjukan, nyanyi, menari, dan juga nanti ada UMKM. UMKM tentunya ada, karena datang mau nonton pasti harus mau pingin minum, makan. Ada. Tapi itu nggak terlalu ini ya, dia harganya harga merakyat. Harga gitu ya? Sesuai harga pasar yang selama ini dijual, kita jual di situ. Lalu mohon izin, berapa UMKM yang terlibat dari beberapa event yang lalu? Nanti kita sementara teman-teman NCF lagi kurasi ya, lagi dilakukan pendataan. Iya, pendataan, dan kita akan atur supaya tidak satu ini yang dominan, berbagai varian ada di situ. Tentunya makan dulu, dan juga mungkin kalau untuk kria dia sudah ada di dalam Creative Expo. Jadi memang di situ kita siapkan, orang datang butuh makan dan minum. Jadi sambil nonton, ada juga game ya, ada games, ada lomba-lomba. Kita juga ada creative talk gitu, ada sosialisasi gitu ya, terus ada pokoknya ada diskusi, pameran foto, semuanya ada, karena itu masuk di dalam Creative Expo. Ya mungkin RRI mau live di sana, mau diskusi di sana, mau talk show, boleh. Sangat luar biasa. Jadi karena memang subsektornya ada, begitu penyiaran juga ada di situ ya, gitu. Jadi ini mewadahi semua yang ada, itu ada di dalam 17 subsektor. Coba kita taruh dia di dalam satu tempat, begitu, untuk supaya semua ini bisa tersalurkan, karena kan kita ini juga sedang mencari-cari ini komunitas ada, tapi kira-kira wadah kita di mana ya, dan mungkin dengan kumpul-kumpul itu bisa membentuk komunitas, terserah mau nama komunitasnya apa. Jadi untuk datang berbagi cerita, berbagi informasi antara satu sama lainnya. Nah inilah tempatnya, wadahnya. Silakan datang dan ikuti bersama di situ, dan kita berkolaborasi. Ada NCF 2023 yang pastinya akan lebih bagus daripada sesuai dengan tema kita tahun ini ya, connecting kreativitas. Jadi menghubungkan kreativitas dengan semua orang. Baiklah. Baik pendengar, saya coba terima kembali di ujung telepon di 536386 untuk Anda yang sedang monitor di RRI Jayapura, di Wamena, Biak, Merauke, Bovendigul, Serui, dan dimanapun Anda berada yang menggunakan juga aplikasi RRI Play, bahkan juga di kanal YouTube kami di RRI Jayapura. Silakan di ujung telepon di 536386. Masih saya tunggu Anda. Oke, saya ke Pak Kabid dulu nih, yang selalu pastinya menangani tentang bagaimana ekonomi kreatif ini bisa berkembang di Kota Jayapura. Dari beberapa subsektor yang sudah disebutkan itu ada sekitar berapa? 17 lebih ya? 17 ya. 17 lebih ini ada yang mungkin masih harus kita bangkitkan gitu, atau mungkin ada yang lebih menonjol dari subsektor yang dipamerkan pada NCF ini. Silakan Pak Kabid.
Ya baik, terima kasih Mbak Ida. Ya, terkait dengan subsektor ekonomi kreatif yang menonjol di Kota Jayapura, memang dari sekian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan atau melihat aktivitas yang selama ini berjalan di Kota Jayapura, kami melihat bahwa memang yang menonjol di kita yaitu subsektor kuliner. Karena kita melihat kalau di sepanjang pantai, di sepanjang jalan, depan-depan jalan sudah banyak sekali jualan-jualan yang dijual di Kota Jayapura. Di samping itu juga kami melihat bahwa ada teman-teman musisi kita yang ada di Kota Jayapura sering melakukan event-event komunitas yang ada di Kota Jayapura. Juga kami melihat ada seni pertunjukan, tarian juga, dance juga ada di situ. Kami juga melihat bahwa fotografi, video, bagaimana dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, sehingga secara tidak langsung ini juga membantu kami mempromosikan tempat-tempat wisata maupun produk-produk ekonomi kreatif yang ada di Kota Jayapura. Tapi subsektor yang lain juga terus bertumbuh seperti desain grafis, desain interior, teman-teman arsitek juga sementara merancang tentang perkembangan kota dan lain sebagainya. Sehingga hal itu membuat kami dari Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Jayapura yaitu mencoba mewadahi yang tadi, termasuk juga yang tadi menghidupkan beberapa ruang-ruang publik sebagai ruang kreatif. Contohnya di IMBI memang selalu menjadi atensi kita, makanya teman-teman banyak melakukan aktivasi. Atau ada jualan di situ, ada musisi tampilan di situ, teman-teman jamming, main musik, dance dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap bahwa semua distrik itu yang tadi saya bilang bahwa ada ruang-ruang publik yang diaktifasi oleh teman-teman komunitas. Dari kacamata pihak penyelenggara, terutama dari Numbai Creative Forum ini, apakah kita melihat bahwa peminat dari masyarakat kita untuk bisa mengunjungi booth-booth yang ada ini sudah sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau Pak Kabid melihatnya seperti apa? Iya, kalau dari pengalaman kami melaksanakan event beberapa waktu belakangan dan pelaksanaan event Numbai Creative Festival, saya berpikir bahwa animo masyarakat pasti akan lebih tinggi lagi, karena kita mengingat bahwa event ini mendapat predikat sebagai top 10 masuk dalam Karisma Event Nusantara, sehingga promosi kita sudah jauh-jauh hari. Kita melibatkan pihak-pihak sponsor untuk membantu untuk mempromosikan, juga kita punya flyer-flyer, iklan-iklan terkait dengan kegiatan ini. Kita juga ada menyurat ke beberapa sponsor untuk penayangan video promo, termasuk juga kemarin kami dengan Pak Kadis coba ke Angkasa Pura untuk berarti sudah fokus sudah targetnya ke bandara ya? Ke bandara, karena untuk selain maksudnya. Ya, selain kita target kita pendapatan ekonomi dari para pelaku ekonomi kreatif yang terlibat di situ, kita juga berharap ada kunjungan wisatawan. Baik yang kita berharap ada mancanegara, kalau tidak wisatawan Nusantara, termasuk juga tadi kami mencoba untuk menyurati pemerintah daerah yang dekat dengan Kota Jayapura dan Dinas Pariwisata terkait untuk juga bisa datang berkunjung, sama-sama mungkin kita bisa berdiskusi terkait dengan gagasan atau ide maupun pengalaman-pengalaman dalam pembuatan event. Sehingga harapan kami event yang kita laksanakan dalam rangka mempromosikan, memperkenalkan produk karya dari para pelaku ekonomi kreatif ini bisa orang banyak kenal dan lebih menarik, sehingga mendatangkan orang berkunjung ke event yang kita laksanakan. Mungkin satu dari pertanyaan pendengar kita, adakah keuntungan dari mereka selaku pelaku ekonomi kreatif? Iya, keuntungan dari para pelaku ekonomi kreatif yang tadi saya sampaikan bahwa di festival itu sesuai dengan tema kita, Connecting Kreativitas. Ya, tema ini melatar belakangi kita bahwa pemerintah, komunitas, BUMN, stakeholder ekosistem ekonomi kreatif ini ada melibatkan event organize, media? Event organize ada beberapa juga kita libatkan, terus juga media, terus akademisi. Kita bersinergi bersama-sama memikirkan bagaimana pengembangan ekonomi kreatif ini ke depan. Artinya kita tidak bisa sendiri, kita mengconnecting kreativitas daripada semua stakeholder itu untuk sama-sama kita pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura. Baik, terima kasih
Pak Kabid. Ya pendengar, masih ada 10 menit lagi. Tidak terasa obrolan kita semakin menarik, tapi waktunya juga yang membatasi. Saya buka line telepon di 0967536386 untuk Anda yang mau bergabung bersama kami. Topiknya yaitu Numbai Kreativitas Festival, Connecting Kreativitas Karisma Nusantara, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Baik, ke Pak Kabid lagi. Bapak ini nggak mau dijadikan satu dengan apa Festival Port Numbai yang biasa dilakukan pada bulan-bulan Agustus ya kalau tidak salah ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah kita. Iya, memang kami sudah berdiskusi juga menyampaikan ke Pak Wali Kota bahwa sebelum saya masuk ke sana ya, jadi siap. Kita itu maunya setiap dalam 1 tahun itu kita ada kalender event. Jadi kalau kita mau, kalau bisa tuh setiap bulan tuh ada event. Siap. Begitu. Jadi kita bikin sibuk. Ini kita masyarakat kita disuguhkan hiburan terus ya. Wah, begitu. Keren. Jadi kita. Jadi kota ini jadi hidup gitu ya, kan setiap bulan ya. Setiap bulan tuh harus ada event. Jadi kita juga mungkin di Numbai Creative Festival nanti kita akan sudah mulai merilis kembali lagi agenda untuk 2024 gitu. Salah satunya ya NCF ini juga tetap ada. Jadi kita akan bagi setiap bulan. Nah tadi pertanyaannya seperti Festival Port Numbai. Memang semuanya tuh punya tema masing-masing. Jadi tematiknya beda-beda. Tidak bisa disatukan. Iya. Jadi kalau Festival Port Numbai itu lebih kita explore kampung-kampung yang ada di Kota Jayapura. Budaya, kearifan lokal. Dia temanya sama, hampir sama. Jadi sama seperti Festival NCF. Jadi tapi kita pindah-pindah tempat. Jadi kita mempromosikan, kita explore tempat-tempat destinasi wisata yang baru. Kita terakhir baru bikin di Skow ya. Kita bikin di Skow Mabo, kita pusatkan di sana. Tentang kelapa dan lain makan kelapa, tokok sagu. Terus ada surfing di sana. Konsepnya tetap sama, ada pertunjukan, ada kuliner, ada games, ada lomba, ada talk show. Konsepnya tetap sama, konsep dasarnya sama. Cuma di FPN kita pindah-pindah. Jadi tahun ini tim kami lagi hunting lagi cari-cari kira-kira kampung mana nih yang kita pindah. Masih ada kampung ke arah barat timur sana, ada Yoka Waena, ada Nafri. Gitu nah kita pindah-pindah jadi kampung yang sudah kita pindah, jadi kita keliling sambil kita mengajak masyarakat untuk masuk ke kampung-kampung. Jadi tempat destinasi wisata yang baru, kita mengangkat potensi apa yang ada di kampung tersebut. Tapi secara bergilir, siapa yang siap kita masuk dulu. Nah ini peran kepala kampung dan terutama peran masyarakat di kampung itu sangat penting. Bagaimana masyarakat mau terima orang luar masuk ke kampungnya, itu yang menjadi modal utama dulu. Nah kalau dia sudah bisa terima apa yang ada di kampung itu, kita ekspor, kita kasih keluar. Mau peralatan masak, mau makanannya seperti apa. Jadi cara hidup orang kampung itu yang kita mau ikuti. Itu yang menjadi keunikan. Harus diperkenalkan. Kalau mau makan yang enak-enak terus ke kampung. Di kota sini banyak, tapi kita mau yang di kampung yang makan sederhana seperti apa. Itu nuansanya atau auranya beda pasti. Itu beda aja. Makanya Festival Port Numbai itu dia keliling di setiap itu. Tapi kalau yang Numbai Kreatif ya ini khusus kepada memang pelaksanaannya adalah komunitas. Numbai Festival Port Numbai masih dilaksanakan oleh dinas, dan juga kita ada Irian Creative Week yang kita laksanakan 1 tahun 2 kali. Itu dalam rangka, itu tujuannya juga ada. Itu dalam rangka memberiakan HUT Kota Jayapura dan juga HUT Republik Indonesia. Jadi konsepnya juga sama, tapi di situ lebih kepada lomba-lomba, kepada sama ada talk show-nya juga, ada game-nya di situ. Tapi sasaran kita kepada anak sekolah dan juga kepada sanggar-sanggar. Begitu. Jadi biasa kita bagi, kalau Maret itu kita mulai dengan anak sekolah karena masih ada anak sekolahnya. Nanti kalau setelah Maret kan sudah mulai pada lulus begitu kan. Nah, nanti di sana itu dia mainnya lewat sanggar. Jadi sanggar-sanggar kita di dalam rangka 17 Agustus yang kita tampilkan mereka lebih banyak di situ, sehingga semua kita fasilitasi. Jadi sanggar apa semua kita fasilitasi. Nah kita juga mau di dalam setiap bulan tuh ada event. Jadi selesai September satu selesai, satu lagi ya. Kita baru melewati kemarin tanggal 9 September ada festival makan kelapa. Khusus makan kelapa saja. Itu di Kampung Skow Yambe ya kemarin tanggal 9. Nanti kita juga
di bulan ini setelah lepas NCF, nanti bulan depan Oktober kita akan siap-siap lagi untuk Papua Reggae Festival. Wow, keren. Lalu nanti kita juga ada. Berarti ini Dinas Pariwisata terus mengembangkan sayapnya. Jadi ada Rocktober lagi untuk komunitas rock gitu. Nanti di November kita sama-sama dengan pemerintah Provinsi Papua juga nanti ada border trade fair ya di perbatasan gitu. Nanti di Desember ya ada lagi beberapa event lagi. Ya, tapi sekali ada lagi Desember Bapak, ya, ini promosinya harus terus gencar-gencar biar masyarakat lebih memperkenal, lebih maka kenal. kita butuh bantuan RRI juga ini untuk membantu kita untuk promosikan event-event. Jadi nanti di NCF nanti kita akan rilis dan rencananya event-event ini akan kita lempar ke publik ya. Kira-kira BUMN, BUMD atau ada sponsor yang mau mengambil event kita itu melalui CSR-nya. Jadi dari Pemda kita sudah serahkan kepada mereka. Jadi tetap di bawah pengawasan dan pembiayaan kita, tapi pembiayaan kita serahkan kepada pihak sponsor untuk mengambil. Jadi ya, kalau ada sponsor atau apa yang dengar, nanti pada saat kita launching kita akan serahkan juga panduannya. Kira-kira kalau event ini cocok dengan tema yang dia sedang usung dari perusahaannya, begitu saya mau ambil ya silakan langsung dibiayai, mau pasang brandingnya di situ semua tempat silakan saja. Yang penting eventnya jalan. Baik. Begitu. Iya, karena waktu kita sangat singkat Pak Kadis, ini 5 menit lagi. Siap. Ya, ini tanggal pelaksanaan 21 sampai 24 ya. Berarti nanti akan dibuka, mudah-mudahan saja dibuka oleh Kementerian Pariwisata. Iya, kita dan karena ini top 10 Bapak jadi Menteri. selama ini Pak Menteri yang buka ya. Gitu. Pak Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno. Bapak, ini untuk mempertahankan top 10 ini kan agak perlu tantangan dan juga kerja keras. Bagaimana kita bisa mempertahankan ini dari 2023 ke tahun-tahun selanjutnya? Bila perlu nanti masuk di 5. Iya. Iya. Ya, ini sebenarnya memang tantangan cukup besar dan kita sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak ya, terutama pihak sponsor begitu, karena ini juga tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi dukungan daripada semua BUMN, BUMD yang ada di kota Jayapura ini, yang sudah juga ikut membangun kota, mengambil juga dari kota, ya sedikit juga diserahkan kepada event-event seperti ini, karena ini event komunitas begitu. Ada perbankan, ada kantor-kantor swasta yang ada di sini. Mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita memberikan dukungan kepada event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, karena ya kita juga mari kita saling berkoordinasi, berkolaborasi, butuh apa kita saling bantu begitu. Karena pasti kita akan menawarkan juga kalau mereka mengambil itu ya pasti sama-sama kamu mau apa ya, mau pasang branding silakan saja, pasti kan begitu. Jadi yang penting sama-sama enak lah. Dari event yang sudah berlangsung ini semuanya memberikan apresiasi positif, baik Pak Kabid maupun Pak Kadis. Ya, dari kami ya yang tadi saya sampaikan bahwa event ini kita laksanakan untuk komunitas, untuk masyarakat kota Jayapura. Berarti anak-anak muda ini semangat banget ya kalau kita akan gelar lagi di tanggal 21 sampai 24. 21 tadi disampaikan bahwa Numbai Creative Conference, temu untuk semua jejaring yang ada di Papua, bahkan dari Indonesia, dan juga yang festival yang kita laksanakan, sehingga ini acara komunitas, ini acara masyarakat, sehingga mari datang, hadir, menikmati suguhan tarian, menikmati musik, menikmati kuliner-kuliner yang ada, sehingga ya ekonomi semakin meningkat, kota ramai, atau tidak ada kejahatan yang tadi Bapak bilang tadi, aroma-aroma yang energi negatif, kita coba geser ke energi positif dengan memanfaatkan kreativitas dan inovasi dari anak-anak muda yang ada di kota Jayapura. Yang penting nggak ada statement bahwa anak-anak muda ini nongkrong nggak jelas, mereka nongkrong di tempat yang pas gitu ya. Gitu. Oke, sebelum kita tutup mungkin sedikit closing statement dari Pak Kabid, baru kita tutup dengan Pak Kadis Pariwisata. Silakan. Iya, baik, bagi warga kota Jayapura dan kabupaten kota yang ada di sekitar kota Jayapura, kita berharap adanya event ini untuk mengajak semua warga untuk datang menyaksikan hiburan yang ada, melihat potensi-potensi subsektor ekonomi kreatif yang nantinya kita tampilkan di event ini. Saya juga mengajak untuk teman-teman stakeholder ekosistem ekonomi kreatif, BUMN, BUMD, TNI Polri, para pelaku ekonomi kreatif dari 17 subsektor untuk
Mari kita mendukung, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi, mari kita bekerja sama untuk menggairahkan event-event yang ada, menggerakkan roda perekonomian yang ada di Kota Jayapura, sehingga yaitu dengan kreativitas dan inovasi muncul ide-ide baru, muncul usaha yang baru yang tentunya menciptakan lapangan pekerjaan baru. Amin. Dan juga pendapatan untuk para pelaku ekonomi kreatif. Jadi saya mengajak kita semua untuk hadir dan saksikan pada tanggal 21 sampai 24. Boleh sedikit dipromosikan untuk subsektor yang ditampilkan apa saja, Pak? 17 subsektor ekonomi kreatif ada di Kreatif Expo dan juga ada Basar UMKM. 17 subsektor yang ada di dalam itu fotografi, film, video animasi, terus kriya, terus fashion, terus seni pertunjukan, musik, desain grafis, video komunikasi visual, terus penerbitan, dan masih banyak lainnya. Banyak banget ya. 17 subsektor yang tergabung dalam ekonomi kreatif. Yang pastinya ada satu paket di situ ya. Yang bisa kita saksikan. Ya, termasuk ada edukasi di dalamnya, ada kreatif. Ada edukasi juga. Ada sharing session, bahkan kompetisi kreatif yang ada nanti kita laksanakan pada event yang dilaksanakan di PT Sentrop. Kreatifnya dapat, ilmunya kita juga dapat. Ilmunya juga dapat, hiburannya dapat, hiburannya untuk masyarakat. Juga dapat, betul sekali. Sehingga mari sama-sama kita hadir. Kulinernya juga dapat. Kulinernya, banyak kuliner yang hebat. Baik, terima kasih Pak Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Kita ke Kepala Dinas Pariwisata. Bapak, apa yang belum tersampaikan dan apa yang menjadi closing statement dan harapan ke depannya? Silakan. Ya, tentunya saya juga sama berharap masyarakat yang ada, terutama para pemirsa yang sudah dengar ini, yang sedang mengikuti siaran ini, untuk menyampaikan kepada teman-teman, keluarga dan saudara-saudara yang lain, ya, terutama yang di luar Kota Jayapura, jika pas mau ke Kota Jayapura, ingat ya, tanggal 22 itu kita pembukaan festival ya. Memang 21 itu conference khusus untuk para jejaring komunitas. Jadi tanggal 22 itu kita pembukaan di hari Jumat. Gitu, dan akan berlangsung sampai dengan hari Minggu tanggal 24. Ini pas ya waktunya akhir pekan, Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Nah, 3 hari. Jadi kalau mau ke Jayapura bisa mampir sebentar untuk lihat event Numbai Creative Festival. Bisa ada yang sudah disampaikan tadi ya bisa sambil nonton, sambil makan, mau makan cendondong sambil colo-colo di Rica begitu tuh bisa nanti. Bisa datang di menikmati hiburan musik. Di UMKM yang ada di situ, dan terlebih kita bagaimana bisa berkolaborasi dan membangun jejaring ya, membangun koneksi ya di antara kita, lalu tentunya kedepannya kita bisa berkolaborasi. Dan kami di Kota Jayapura tentu sangat membuka diri buat saudara-saudara yang ada di luar Kota Jayapura, karena tema kita tadi itu connecting kreativitas. Jadi kita saling menghubungi begitu. Datang ke Kota Jayapura, kita berdiskusi, kita bercerita, lalu akhirnya kita bisa berkolaborasi, ada kreativitas yang muncul dan inovasi-inovasi baru akan tercipta. Jadi jangan lupa datang dan saksikan Numbai Creative Festival dengan tema Connecting Kreativitas yang akan dilaksanakan di PTC Entrop Kota Jayapura dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 September 2023. Kita tunggu kamu di sana ya. Tetap kita satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wanyambe, terima kasih banyak Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Bapak Matias Bemano Espar MKP, dan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Jayapura Bapak Richard J. Nahumuri SIPMSI. Tuhan berkati dan sukses ya buat pelaksanaan Numbai Kreativitas Festival. Semoga kita bisa berjumpa dengan keindahan Kota Jayapura lewat kreativitas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat.
Salam sehat selalu dan pendengar, sampai jumpa lagi bersama kami dalam gerakan membangun Papua dengan topik Nubai Kreativitas Festival Connecting Kreativitas Karisma Nusantara, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sampai jumpa dan selamat siang.